Yang jelas kita menambah teman, menambah pergaulan, menambah sahabat kita di mana-mana. Saya mengawali karir saya di kepemiluan di penyelenggara dimulai dari KPPS. Setelah itu periode berikutnya saya menjadi sekretariat dan selanjutnya menjadi PPS dan masuk tahapan berikutnya terpilih menjadi PPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Kali ini saya Wigati Iswandiari hadir bersama dua Sri Kandi penyelenggara pemilu yang cantik-cantik. Boleh kenalan dulu kita? Silakan. Oke, nama saya Wetri Elvina dari PPK Kuantan Mudik. Kemudian yang satu lagi? Perkenalkan, nama saya Ulfa Huria, saya dari PPK Pamian, Kecamatan Pamian. Oke, baik. Sengaja kali ini saya menghadirkan dua orang Sri Kandi penyelenggara pemilu dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Ada Bu Wetri dari Kecamatan Kuantan Mudik dan ada Ulfa dari Kecamatan Pamian. Karena kita ingin tahu nih sebagai perempuan kira-kira bagaimana sih pengalamannya selama menjadi penyelenggara. Dan sementara mungkin informasinya Bu Wetri sudah pernah bergabung sebagai PPK di pemilihan gubernur 2018 dan juga di pemilihan atau pemilu 2019 yang lalu ya Bu Wet ya. Nah, kalau Ulfa ini adalah penyelenggara yang baru, masih fresh graduate kalau untuk penyelenggara. Barangkali kita pingin tanya dan pingin tahu informasi dari teman-teman berdua ini seperti apa sih pengalamannya jadi penyelenggara pemilu dan kenapa mau jadi penyelenggara pemilu. Mungkin dari Bu Wet dulu lah yang sudah beberapa kali menjadi PPK. Silakan Bu Wet, kira-kira apa sih motivasinya Bu Wetri itu ingin jadi penyelenggara pemilu? Yang jelas menambah pengalaman di bidang kepemiluan. Saya sebagai ibu rumah tangga termotivasi melihat kawan-kawan, apalagi ibu-ibu komisioner di KPU Kabupaten, ada dua juga di sini, sangat berkompeten di bidangnya. Oke, baik. Bu Wetri terinspirasi oleh teman-teman penyelenggara lainnya. Nah, kemudian sepanjang Bu Wetri jadi PPK nih, nah PPK kan di kecamatan, artinya menguasai daerah kecamatan dan juga teman-temannya juga lebih banyak bapak atau pria. Kira-kira sepanjang Bu Wetri jadi penyelenggara, apa pengalaman yang paling tidak menyenangkan dulu deh? Kalau pengalaman yang paling tidak menyenangkan, mungkin tanggapan orang-orang ke kita karena kita satu-satunya perempuan. Mungkin kalau kita pulangnya agak telat dari biasanya, kalau udah perhitungan suara udah sampai malam, malah bisa sampai pagi. Cuman kita membuktikan kalau kita memang betul-betul dengan pekerjaan kita. Oke, baik, saya beralih dulu ke Ulfa. Nah, kalau tadi Bu Wetri sudah pernah sebelumnya, kalau Ulfa ini baru sama sekali ya Ulfa ya, baru pengalaman pertama ya. Nah, kira-kira kemarin apa sih motivasinya? Di sini saya termotivasi untuk menjadi salah satu penyelenggara di pemilu tahun ini karena saya melihat kinerja KPU yang mana ketika saya banyak membaca ketika masa kuliah itu kan adalah mungkin kayak debat atau apapun yang mengenai kepemiluan itu tuh saya tertarik dengan itu gitu. Ketika waktu saya ketika saya selesai kuliah berbarengan dengan adanya pendaftaran menjadi panitia pemilihan kecamatan. Mungkin ya itu kesempatan saya untuk berkecimpung di dunia kepemiluan ini gitu. Itu motivasi saya. Oke, jadi artinya melihat dunia kepemiluan itu sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik ya Bu Wet ya. Ada sesuatu yang menantang. Jadi mungkin barangkali ada hal baru yang kita temukan di sana. Oke, baik, kembali lagi ke Bu Wetri. Tadi kita cerita pengalaman yang kurang menyenangkan. Sekarang kira-kira yang menyenangkannya itu apa? Sangat-sangat banyak. Salah satunya. Yang jelas kita menambah teman, menambah pergaulan, menambah sahabat kita di mana-mana. Saya mengawali karir saya di kepemiluan di penyelenggara dimulai dari KPPS. Setelah itu periode berikutnya saya menjadi sekretariat dan selanjutnya menjadi PPS dan masuk tahapan berikutnya terpilih menjadi PPK. Yang jelas
pengalaman kita banyak, yang jelas teman kita banyak di mana-mana. Yang jelas Kuantan Singini kita punya teman di setiap kecamatan. Oke, baik. Jadi ini Bu Wetri nih kalau pengalaman sudah mumpuni Ulfa, sudah dari yang KPPS ke PPS ke PPK. Saya malah belum pernah jadi KPPS dengan PPK gitu kan. Nah, oke lah. Sekarang ke Ulfa, kembali lagi ke Ulfa terkait dengan sama dengan Bu Wetri tadi terkait pengalaman yang tidak menyenangkan dan yang sangat menyenangkan mungkin selama jadi penyelenggara. Baru sekitar berapa bulan nih Ulfa ya, dari bulan Februari ya kita lakukan pelantikan, kemudian ada penundaan dan sekarang sudah jalan lebih kurang dari Juni, sekitar Juni, Agustus, September, Oktober, sekitar 5 bulanan. Silakan Ulfa. Mungkin untuk pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin ya, kita sama dengan yang dibilang oleh Bu Wetri tadi, tanggapan atau mungkin pandangan masyarakat kepada saya yang memang di PPK itu hanya saya sendiri yang perempuan, jadi seperti pulang terlambat dari jam biasanya, itu terus kumpul-kumpul bersama dengan bapak-bapak di PPK. Nah, itu mungkin pandangan yang buruk mungkin menurut orang gitu. Tapi di sini saya menjadi suatu motivasi saya untuk membuktikan bahwa saya itu bekerja sesuai dengan aturan dan apa yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh KPU. Oke, itu tadi ya. Kalau yang paling menyenangkannya? Menyenangkan itu saya banyak bertemu orang-orang baru di dunia kepemiluan ini, mulai dari teman-teman dari kecamatan lain. Habis itu saya mengenal ibu dan bapak-bapak dari komisioner dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di KPU ini gitu. Jadi pengalamannya mungkin untuk dunia kepemiluan mungkin saya karena tergolong baru mungkin masih banyak yang harus saya benahi mungkin ya. Jadi itulah pengalaman yang mengesankan menurut saya. Oke, baik, menarik sekali nih kan. Oke, itu tadi pengalaman pribadi. Sekarang kita coba masuk sedikit ke pekerjaan kita gitu ya, terkait dengan penyelenggara pemilu. Nah, Bu Wetri selama menjadi PPK itu sudah konsen dengan berapa bagian ini? Apa saja tahapan yang memang konsennya Bu Wetri di sana? Maksudnya untuk divisinya mungkin barangkali ya. Untuk tahap Pilgubri kemarin dalam periode pemilihan dalam Pilgubri saya di posisi divisi data dan selanjutnya dalam Pileg juga divisi data. Setelah itu kita masuk ke tahapan ini berada di posisi SDM Parmas, karena saya pikir karena kita sudah ada di sini, apa salahnya kita mencari pengalaman di divisi lain. Lagian kawan-kawan yang terpilih juga pasti bisa di bagian tersebut. Karena emang kita bekerja kolektif kolegial ya, divisi itu hanya istilahnya bagian nama, tapi bekerja semua juga kita harus paham. Kalau Ulfa sekarang di divisi apa nih Ulfa di PPK? Parmas ya. SDM dan Parmas. SDM dan Parmas ya, sosialisasi ya. Tentu nanti setelah ini kita KPU Kuantan Singini dan jajaran tentu akan melakukan sosialisasi karena sini sudah masuk tahapan kampanye. Kita juga nanti akan masuk lebih menggenjot sosialisasi kita pada masyarakat. Kira-kira ada nggak rencana program atau mungkin program unggulan yang akan dilakukan di masing-masing kecamatan? Mungkin Ulfa dulu. Mungkin untuk program unggulan yang berhubungan dengan sosialisasi nantinya dari Kecamatan Pangan, saya ingin membuat suatu kegiatan yang mana akan membuat minat pemilih itu dalam memilih di hari Rabu 9 Desember nanti tahun 2020 meningkat dengan cara mengadakan suatu kegiatan yang tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin untuk di Kecamatan Pangan kami mempunyai suatu tempat yang memang sekarang mungkin seluruh kabupaten Kuantan Singini tahu lagi viral ya Pak ya, memiliki suatu tempat objek wisata seperti namanya Pantai Jajarau. Mungkin nanti saya akan mungkin akan lebih melaksanakan kegiatan di sana bareng-bareng kali ya. Melaksanakan kegiatan di sana gitu. Bisa untuk kegiatannya mungkin masih kami perbincangkan bersama PPK. Baik. Menarik tuh Ulfa. Jadi barangkali dengan
pesona Jai Jerao Iya. itu nanti akan menimbulkan minat masyarakat sehingga akan mencari tahu dan jadi tahu juga nanti informasi ini disampaikan. Hanya saja pesan kita tentu protokol COVID, jangan lupa gitu kan. Nah, oke, kalau Bu Wetri kira-kira Kuantan Mudik, apalagi sekarang nih Kuansing Barara dengan logo Baganduang nih punyanya Kuantan Mudik gitu kan, identik dengan Kuantan Mudik. Kira-kira punya ide apa nih Bu Wet? Rencananya kita mau bikin dalam bahasa Lubuk Jambinya, bahasa Kuantannya Bacanang, Bu. Bacanang, jadi ya, kita katakan oke. serentak, Bacanang di mana-mana. Kalau betul memang kita viralkan dengan alat pokoknya. Oke. Selanjutnya kita karena kebetulan kita juga aktif di kepramukaan, ada pemilih pemula di situ. Oke. Sambil kita mengadakan pertemuan dengan adik-adik penegak, dengan tidak melupakan protokol COVID-nya. Oke, baik. Jadi menarik sekali. Kita tunggu ya sosialisasi, program sosialisasi gebrakan dari masing-masing kecamatan, dan mudah-mudahan nanti ini akan semakin menggenjot tingkat partisipasi masyarakat kita karena kita punya PR yang besar di Parmas. Ya. Kita 2015 KPU Kuansing salah satu daerah yang merupakan partisipasi tertinggi, 79,73%. Itu harus kita pertahankan. Nah, mudah-mudahan dengan strategi kita nanti, dengan cara kita melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan, ini ada 15 kecamatan seluruhnya, mudah-mudahan nanti akan menimbulkan minat masyarakat dan tetap Kuantan Singi menjadi partisipasi tertinggi. Oke, itu mungkin ya bincang-bincang kali ini menarik sekali masyarakat Kuantan Singi semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan menjadi informasi bagi masyarakat semua, terutama barangkali nanti ini bisa menjadi sedikit motivasi juga untuk rekan-rekan perempuan yang lain yang akan berkiprah di penyelenggara pemilu. Oke, begitu saja mungkin barangkali cerita kita tentang penyelenggara pemilu hari ini. Mudah-mudahan nanti masih ada ketemu berikutnya untuk cerita yang lain. Terima kasih banyak Bu Wetri dengan Ulfa. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.